Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmania Yuni Fadilah dari kelompok 11. Di sini saya akan menjelaskan tentang tasawuf Al-Ghazali. Al-Ghazali, yang nama lengkapnya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, dilahirkan di Tus, salah satu kota di Khurasan Persia pada pertengahan abad ke-5 Hijriah atau 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Beliau adalah seorang pemikir besar Islam yang dianugerahi gelar Hujjatul Islam atau bukti kebenaran Islam dan Zain ad-Din atau perhiasan agama. Al-Ghazali meninggal di kota kelahirannya Tus pada tanggal 14 Jumadil Akhir. Al-Ghazali pertama-tama belajar agama di kota Tus, kemudian meneruskan kota Jurjan dan akhirnya di Naisabur pada Ibnu Juwaini sampai yang terakhir ini wafat pada tahun 478 Hijriah. Di masa kanak-kanak, Imam Al-Ghazali belajar kepada Ahwal bin Muhammad Ar-Raziqani di Tus, kemudian belajar kepada Abi Nasr Al-Ismaili di Jurjani, dan kembali ia ke Tus lagi. Pengetahuan-pengetahuan yang ada di Tus agaknya tidak cukup memadai untuk membekali Al-Ghazali. Untuk itu beliau pergi ke Naisabur, yaitu salah satu dari sekian kota ilmu pengetahuan yang terkenal pada zamannya. Di sini beliau belajar ilmu-ilmu yang populer pada saat itu, seperti belajar tentang madzhab-madzhab fikih, ilmu kalam, filsafat, dan ilmu-ilmu agama yang lainnya kepada Imam Al-Haramain Abu Al-Ma'ali Al-Juwaini, yaitu seorang ahli teologi Asy'ariyah yang paling terkenal pada masa itu dan seorang profesor yang terpandang di perguruan Nizamiyah di Naisabur. Poin yang kedua yaitu karya-karya Imam Al-Ghazali. Jumlah kitab yang ditulis Al-Ghazali sampai sekarang belum disepakati secara definitif oleh para penulis sejarahnya. Tetapi menurut Ahmad Daudi bahwa penelitian paling akhir tentang jumlah buku yang dikarang oleh Al-Ghazali adalah yang dilakukan oleh Abdurrahman Al-Badawi, yang dimana hasilnya dikumpulkan dalam satu buku yang berjudul Mu'allafat Al-Ghazali. Badawi mengatakan bahwa jumlah karangan Al-Ghazali ada 47 buah. Di antara judul-judul buku tersebut adalah 1. Ihya Ulum ad-Din atau membahas ilmu-ilmu agama. Yang kedua ada Tahafuz al-Falasifah yang menerangkan pendapat para filsuf yang ditinjau dari segi agama. Yang ketiga Al-Iqtisad fil Al-I'tiqad atau inti ilmu ahli kalam. Yang keempat Al-Muqid ad-Dalal. Yang kelima ada Jawahir Al-Quran atau rahasia-rahasia yang terkandung dalam Al-Quran. Yang keenam ada Mizan al-A'mal atau tentang falsafah keagamaan. Yang ketujuh ada Al-Maqasid al-Asna fil Ma'ani Asma'illah al-Husna. Yang kedelapan ada Faisal al-Islam wal al-Zindiqah. Terus yang terakhir ada Al-Qistas al-Mustaqim, yaitu jalan untuk mengatasi perselisihan pendapat. Yang ketiga ada pemikiran tasawuf Imam Al-Ghazali. Tasawuf adalah moralitas yang berdasarkan Islam mengenai aspek moral. Dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang mendorong asketisme, kesabaran, berserah diri kepada Allah, yakin, hidup sederhana, dan segala hal yang diniscayakan pada setiap muslim sebagai kesempurnaan iman. Dapat disimpulkan bahwa inti dari pemikiran Al-Ghazali adalah yang pertama tentang jalan atau thorik. Menurut Al-Ghazali yang harus dilalui oleh seorang sufi diantaranya ada taubat, kefakiran, zuhud, dan ma'rifat. Ma'rifat merupakan hasil penyerapan jiwa yang mempengaruhi kondisi jiwa seorang hamba yang ada akhirnya akan mempengaruhi seluruh aktivitas ragawi. Kedua, ada sarana ma'rifat, yaitu seorang sufi menurut beliau adalah kalbu, bukannya perasaan dan bukan pula akal budi. Akan tetapi menurutnya bukanlah bagian tubuh yang dikenal terletak pada bagian kiri dada seorang manusia, akan tetapi percikan rohaninya yang ketuhanan yang merupakan hakikat realitas manusia. Yang ketiga adalah tentang tingkatan manusia. Al-Ghazali bagi manusia ke dalam 3 golongan, yaitu kaum awam yang cara berpikirannya sederhana sekali. Yang kedua kaum pilihan yang akalnya tajam dan berpikir secara mendalam. Yang ketiga adalah kaum ahli debat, ahl al-jadil. Yang keempat ada tentang kebahagiaan. Al-Ghazali berpendapat bahwa kebahagiaan adalah tujuan akhir jalan para sufi sebagai sebuah pengenalan terhadap Allah.
Jalan menuju kebahagiaan itu adalah ilmu serta amal. Poin yang keempat adalah kuatnya pengaruh tasawuf Al-Ghazali di dunia Islam. Disebutkan oleh beberapa hal. Pertama, Al-Ghazali dapat membawa orang Islam kembali dari kegiatan-kegiatan skolastik mengenai dogma-dogma teologisnya kepada pengkajian, penafsiran, dan menghayatkan kalam Allah dan sunnah Nabi. Yang kedua, dalam nasihat-nasihat dan pengajaran moralnya, ia memperkenalkan lagi elemen al-khauf atau takut, terutama pada api neraka. Yang ketiga, ada karena ketakutan dan pengaruhnya lah tasawuf memperoleh kedudukan yang kuat dan terhormat serta terjamin dalam Islam. Yang keempat ialah ia membawa filsafat dan teologi filosofis yang semula bersifat elitis ke dalam daratan pemikiran orang awam yang pada mulanya hanya bisa dipahami orang-orang tertentu. Mengingat istilah dan bahasa yang dipakai bukan bahasa awam sehingga merupakan misteri bagi mereka. Al-Ghazali telah mengubah atau paling tidak telah berusaha merubah istilah-istilah yang sulit menjadi mudah bagi pemahaman orang awam. Hal ini sangat menentukan. Mengapa? Karena ajaran-ajaran tasawuf yang merupakan upaya spiritualisasi Islam banyak tersebar di berbagai wilayah dunia Islam hingga sekarang. Sekian penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, itu Dafa Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang Wahdatul Wujud Ibnu Arabi. Ibnu Arabi dilahirkan di Murcia, sebuah kota di Spanyol Tenggara, pada tahun 1165 Masehi. Dia dikenal di Barat sebagai Ibnu Al-Arabi dan di Spanyol sebagai Ibnu Suroko. Ia keturunan dari suku Arab dan berasal dari keluarga yang saleh. Ayah dan kedua pamannya adalah seorang sufi. Ibnu Arabi termasuk salah seorang pemikir besar Islam dan dia seorang pemikir Eropa yang terpengaruh oleh pemikirannya. Asin Palagios mengemukakan bahwa pemikiran Ibnu Arabi juga berpengaruh pada para sufi dan mistikus sesudahnya, baik di barat maupun di timur. Karena posisinya yang begitu tinggi dalam kalangan tasawuf, ia digelari dengan Al-Syekh Al-Akbar. Sebagai kaum skolastik Eropa seperti Raymond Lull mengenalnya dengan baik. Maksud wahdat al-wujud adalah bahwa yang ada hanyalah wujud yang satu. Semua alam semesta ini manifestasi dari yang satu itu. Wujud yang satu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang satu itu mencakup atas semua fenomena yang ada dan merupakan sumber daya akal yang memancarkan keseluruhan alam semesta. Dengan bahasa yang ringkas, wahdat al-wujud adalah suatu konsep yang menyatakan bahwa la mawjuda illa al-wujud al-wahid. Artinya tidak ada yang mawjud kecuali wujud yang esa, dan yang esa itu terbilang sejumlah bilangannya tak ayunat, kan tetapi terbilangnya itu tidak berarti menjadikannya berbilang dalam zat yang wujud itu. Sebagaimana terbilang jumlah manusia juga tidak berarti bahwa hakikat manusia itu terbilang. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kurangnya penjelasan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.